Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran AutoCAD. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait model 3D ya. Kemarin sudah membahas ini, cara menampilkan gambar 3D di layout dan membuat potongan pada gambar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang menu modeling 3D yang meliputi pembuatan box, silinder, cone, atau bentuk-bentuk 3D lainnya, serta ini untuk perintah 3D-nya ya, dari gambar 2 dimensi, kita bentuk atau kita proses menjadi 3 dimensi dengan perintah-perintah ini. Oke, langsung aja kita buka AutoCAD-nya. Seperti biasa, kita pakai template MMFG. Lalu, untuk merubah tampilan di sini, caranya adalah klik yang ini ya. Klik yang logo setting ini. Awalnya kita kan ada di drafting nih. Kalau umumnya yang udah biasa pakai 2 dimensi, itu bakal di menu drafting. Nah, untuk ke menu 3D, kita pakai yang 3D modeling. Oke, menu 3D modeling itu letaknya ada di sini ya, di pojok sebelah kiri yang atas. Nah, untuk model-model 3D-nya ada box, silinder, bentuk cone, terus sphere atau lingkaran ini, piramid, wedge, sama torus ya. Terus untuk menu proses tadi atau yang bisa membentuk gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi ada extrude, loft, revolve, dan sweep. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini ya, kursornya diarahin ke menu ini, nanti bisa dilihat gambar contohnya. Ya, langsung aja kita contohin cara membuat box, silinder, dan lain-lain. Nah, untuk membuat objek yang ini, kita harus ubah pandangannya dulu. Ini kan masih pandangan sumbu X sama Y ya, masih 2 dimensi. Nah, kita ubahnya di sini, di top menjadi SW isometrik. Nah, nanti di sini muncul sumbu baru yaitu Z. Pastikan Z-nya itu ke atas ya arahnya. Kalau misal Z-nya ke bawah, nah itu harus di ke atasin dulu ya. Oke, kita ulangi. Nah, kalau nggak bisa diklik ya udah biarin, kita geser aja. Langsung ke menu ini, membuat box. Nah, kalau box ini kita masukin 3 kali ukuran ya. Pertama itu buat ini sumbu Z sama Y-nya, Z sumbu X sama Y-nya. Contoh 100. Oke, klik box. Pertama itu masukin lebarnya, gitu, misal 100, lalu klik tab untuk ininya ya, sumbu sebelahnya, misal 50. Nah, lalu tingginya kita masukin ukuran tinggi. Misalkan tingginya 50 juga. Oke. Nah, ini akan membentuk jadi box atau balok ya. Selanjutnya ada silinder. Untuk silinder ini pakainya radius ya. Karena dimulainya dari titik tengah, bukan dari ujung lingkarannya. Kita radiusnya 25. Nah, lalu tingginya bisa disesuaikan. Contohnya 15 deh. Oke. Terus selanjutnya ada cone. Nah, kalau ini sama ya, pakainya radius juga. Kita taruh 25. Lalu ke atasnya
Itu bisa disesuaikan juga ya. Contohnya kita buat 50. Oke. Selanjutnya ada sphere atau lingkaran ya. Bola. Kalau lingkaran kan dua dimensi, ini bentuk bola. Nah, ini sama ya, pakainya radius juga. Kalau mau ganti diameter bisa diklik di sini. Lima puluh. Nah, terus selanjutnya ada piramid. Nah, sama kayak ini yang tadi apa itu namanya? Kon, tapi membuat persegi dulu ya. Nah, ini panjang kali lebarnya itu udah include, ukurannya udah masuk dalam satu ukuran. Jadi kita coba 50. Nah, untuk tingginya kita buat 75. Oke, kita coba pindahkan ya. Sip, selanjutnya ada ini width. Nah, ini sama seperti yang membuat box itu, masukkan dulu ukuran panjang kali lebarnya. Contohnya kita mau 25, tab, ininya 50. Nah, lalu buat sisi miringnya itu cuma sebelah ya, nggak dari tengah. Kita taruh 20. Oke, selanjutnya ada torus. Nah, ini pakainya radius juga sama. Lalu untuk ketebalannya bisa disesuaikan. Contohnya kita kasih 5. Nah, untuk melihat bentuk solidnya bisa pergi ke ini ya. Yang tadinya 2D wireframe, kita ganti ke konseptual. Nah, nanti jadi berbentuk solid seperti ini. Oke. Nah, ini untuk pandangannya bisa diubah-ubah dari sini ya. Terus biar gampang ngegambarnya, kalau mau ngegambar kita pindah ke menu 2D wireframe dulu. Nah, biar garis-garisnya kelihatan. Oke, selanjutnya itu menu extrude, loft, revolve, dan sweep ya. Tapi untuk menggunakan menu ini kita harus punya gambar dua dimensinya dulu. Nah, ini contohnya membuat tembok ya. Yang pertama itu kan ada tuh yang nomor 1. Kita membuat bangunan dua dimensi, gambar dua dimensi persegi panjang dulu. Oke, kita contoh pakai ini aja ya, rectangle. Contohnya mau membuat ini 50 dikali. Nah, terus kita mau membuat si persegi ini jadi gambar 3 dimensi. Nah, caranya bisa di extrude ya. Klik extrude, klik gambarnya, enter, lalu masukkan tingginya berapa. Contoh 20. Oke. Nah, terus extrude juga berlaku buat ini.
Contohnya ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau naikin si ruang yang ininya aja, itu bisa pakai extrude tapi harus 2 kali proses ya. Bentar, ini contohnya 20. Oke. Nah, kalau dilihat dia masih ada 2 bangunan. Tuh kalau dihapus masih tetap ada. Caranya biar bolong itu nanti kita pakai perintah yang ada di sini. Atau bisa juga kita pakai menu yang namanya press pull. Nah, press pull diklik, lalu arahin kursornya ke tengah-tengah di antara garis ini ya, sampai kedua garisnya berwarna biru. Nah, baru diklik. Nah, ini baru bisa dimasukin ukuran. Oh, pas dilihat dibentuk 3 dimensi, dia tengahnya bolong ya. Itu cara cepatnya pakai perintah press pull. Oke, selanjutnya kita pergi ke love. Love itu menyatukan beberapa bentuk biar jadi satu ya. Biasanya dipakai buat bikin kon atau yang ukuran bawah sama atasnya itu berbeda. Nah, contohnya pakai lingkaran dulu deh. Lingkaran bikin 20. Lalu ini kita bikin 15. Untuk bisa menggunakan perintah love ini, si tingkat ketinggian dari garisnya itu harus berbeda ya. Jadi ini kita pindahin ke atas dulu. Pindahinnya 10. Terus kita bikin lagi. Ini 10. Pindahin lagi ke atas 10. 5. Pindahin ke atas 10. Oke. Nah, si keempat lingkaran ini mau kita jadiin satu biar bentuknya jadi kayak kerucut gitu. Nah, caranya bisa pakai love. Tuh, klik objeknya, lalu enter. Nah, ini pilih yang ini aja ya, cross selection. Jadi si garis-garis pemisahnya langsung jadi satu gini. Nah, tapi nggak bolong. Cara buat ngebolonginnya sama, bisa pakai kayak tadi, kayak gini. Dibikin ini baru ya, garis baru atau lingkaran baru di dalamnya. Nah, bisa misal 12, ntar sampai atasnya berapa itu bisa. Terus selanjutnya ada menu revolve. Revolve itu contohnya kayak membuat lampu atau di sini dicontohkan vas bunga ya. Jadi harus punya 2 garis. Contohnya kita mau membuat yang gampang aja apa ya? Nah, contohnya ini deh. Mau kita jadiin lingkaran. Nah, sebelum itu garis-garis yang keputus ini harus dijoin dulu ya.
join, lalu klik revolve. Nah, select object, terus pilih garis yang mau dijadiin patokan buat gambar ini melingkar. Nah, untuk lingkarannya bisa disesuaikan. Kalau mau melingkar penuh, berarti derajatnya itu 360 ya. Kalau mau setengah lingkaran berarti 180. Oke. Nah, ini jadinya. Tadi kalau misal si derajatnya kita kasih 360 bakal jadi melingkar ya. Selanjutnya yang terakhir ada sweep. Nah, sweep itu untuk menyatukan garis dengan dengan gambar yang dituju ya, atau kayak contohnya inilah membuat pipa atau pagar gitu bisa. Nah, contohnya kita buat garis dulu. Ini garis, lalu ke sini, lalu ke bawah. Terus ininya kita fillet. Oke. Nah, si garis ini mau kita jadiin pipa atau kayak kabel gitulah. Pokoknya bentuknya lingkaran. Nah, caranya kita kasih lingkaran di atas ini. Terus ukurannya menyesuaikan ya dengan si sudut ininya. Kalau terlalu besar dia nggak akan bisa. Karena nanti mentok di sudut ini. Jadi harus menyesuaikan. Ini contohnya 2,5 aja. Oke, langsung kita ke menu sweep. Nah, perintah yang pertama itu select object to sweep. Jadi, klik objeknya dulu yang mau dijadiin ikutan kayak garis seperti ini. Nah, klik, enter, lalu klik ininya ya. Nah, itu harusnya si garis ini kita join dulu. Biar nanti saat di sweep langsung ikut kayak garis yang telah dibuat. Sweep, select objeknya, enter, lalu pilih garisnya. Nah, kayak pas jadi gambar 3D jadi seperti ini ya. Selain lingkaran dia juga bisa pakai kotak. Tapi nggak bisa besar-besar ya kalau kotak. Ini 1,5 kali 1,5. Oke, kita sweep, klik objeknya, enter, lalu klik garisnya. Nah, ini langsung jadi ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada menu polysolid. Tapi ini jarang dipakai ya, karena dia nggak bisa buat si gambarnya ini terhubung. Jadi cuma bisa ini doang. Nah, untuk ketinggiannya juga nggak bisa di ini ya, nggak bisa diatur. Nggak bisa panjangnya doang, lebarnya juga nggak bisa. Contoh 50. Walaupun dia bisa otomatis berbelok gini ya. Tapi ini jarang dipakai.
Terus ini juga nggak bisa diedit gitu ya. Nah, ketinggiannya nggak bisa dimasukin angka, cuma bisa digeser-geser aja. Makanya perintah ini di kelas atau di pembelajaran AutoCAD ini jarang dipakai ya. Oke, untuk kita lihat hasil 3D-nya. Nah, ini garis yang tertinggal bisa dihapus aja ya, karena biasanya gambar atau garis dua dimensi yang dijadikan tiga dimensi itu akan meninggalkan garis sketsanya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai 3D modeling atau menu modeling di 3D AutoCAD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.